Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, di sini saya Labib Proful Hikam dari SMA Negeri 3 Malang, kelas 11 MIPA H3 nomor absen 20. Di sini dengan adanya video ini itu adalah untuk menuntaskan tugas saya pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Adib. Di sini saya akan menuntaskan tugas saya mengenai penjelasan atau pemaparan mengenai kasus pelanggaran HAM, dan bidang yang saya dapatkan itu adalah bidang ekonomi. Dan kasus yang saya angkat pada kesempatan kali ini itu adalah penggajian karyawan di bawah UMR. Langsung saja kepada materi apa-apa saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasusnya secara singkat. Kemudian, pasal berapa saja dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam undang-undang yang dilanggar pada kasus ini. Kemudian adalah upaya pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengatasi kasus ini. Dan kemudian adalah peran masyarakat untuk mencegah agar kasus ini itu tidak terjadi kembali. Langsung saja pada kronologi singkat kasusnya. Jadi, pada awalnya PT Panca Puji Bangun itu mempekerjakan 35 karyawan pada tahun 2004. Nah, kemudian pada kurun waktu 2004 sampai dengan 2010, perusahaan ini itu menggaji karyawannya dengan gaji yang di bawah UMR yang telah ditetapkan. Di sini saya mencantumkan informasi tambahan atau informasi yang lebih rinci, bahwa upah terendah yang pernah diberikan perusahaan ini itu adalah sebesar 680.000 dan diberikan kepada 10 orang karyawan. Kemudian upah tertingginya itu adalah 1,2 juta. Kemudian buruh atau karyawan yang bekerja itu mendapatkan tunjangan yang tidak tetap, yang besarnya pun bervariasi seperti yang hadir, uang makan dan juga uang premi. Dan perlu diketahui bahwa UMR Kota Surabaya pada waktu itu adalah sebesar 934.500. Jadi bisa dilihat bahwa UMR atau upah minimal yang seharusnya didapatkan para karyawan ini itu adalah sekitar 934.500. Namun ada saja karyawan yang mendapatkan gaji sebesar hanya 680.000. Itu sudah berada di bawahnya dan sudah masuk ke pelanggaran hukum dan masuk ke pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian saya akan menjelaskan atau memberikan rincian yang lebih spesifik lagi. Di sini saya akan memberikan contoh pada salah satu karyawan yang pernah bekerja di sana, yakni Bapak Yudi Santoso, yang mendapatkan upah berupa gaji pokoknya itu sebesar 300.000. Kemudian ada gaji tunjangan keluarga sebesar 30.000, ada tunjangan rumah sebesar 150.000, ada tunjangan transportasinya itu adalah 6.000 per kedatangan dan juga uang premi 50.000. Nah, tidak hanya sampai di situ, perusahaan ini itu selanjutnya atau setelahnya itu memberhentikan para karyawan-karyawannya yang kurang lebih jumlahnya itu adalah 13 karyawan secara sepihak saja. Jadi alasan yang mereka kemukakan atau alasan yang mereka berikan ketika memecat atau memberhentikan karyawannya itu adalah karena karyawannya ini tuh kurang kompeten ketika bekerja. Namun karyawan-karyawannya ini itu tidak terima karena dengan tuduhan seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa mereka memberhentikan karyawannya secara sepihak saja. Kemudian karena mereka karyawan-karyawannya ini tuh diberhentikan secara terpaksa atau secara sepihak saja, tentunya mereka tidak terima dengan akan hal itu. Nah, maka selanjutnya ada sebanyak 12 karyawan yang melapor kepada pihak yang berwajib atas kasus ini. Jadi karena mereka itu tidak terima, mereka melaporkan, dan upaya pelaporan ini itu diwakilkan oleh dua karyawan, yakni Bapak Yudi dan juga Bapak Setio. Nah, setelah laporan tadi itu diterima,
Selanjutnya adalah Bapak Bagus selaku Direktur Utama PT Panca Bangun itu ditetapkan sebagai tersangka setelah proses hukum yang sangat-sangat panjang dari awal pengaduan atau pelaporannya tadi. Nah, setelah ditetapkan sebagai tersangka, beliau ini dipenjarakan selama 1 tahun gitu. Dan beliau menurut catatan sejarah pernah mengemukakan, bukan mengemukakan, namun pernah mengajukan keringanan hukuman karena alasannya itu beliau hanyalah karyawan gitu. Namun pengajuan tersebut ditolak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pasal berapa saja yang dilanggar atau kasus ini tuh melanggar pasal berapa saja. Di sini saya mencantumkan ada 3 pasal yang telah dilanggar pada kasus ini. Yang pertama adalah pasal 91 ayat 1 yang bunyinya pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang saya garis bawahi di sini itu adalah tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang dimaksud itu adalah ketentuan untuk pemberian upah minimum atau UMR gitu. Jadi kasus ini tuh sudah bisa dipastikan salah karena memberikan gaji karyawannya di bawah UMR gitu. Kemudian ada pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang bunyinya setiap tenaga kerja mempunyai hak dan juga kesempatan yang sama untuk memilih, untuk mendapatkan ataupun pindah pekerjaan dan juga memperoleh penghasilan yang layak di dalam maupun di luar negeri. Nah, pasal ini tuh sudah jelas menjelaskan bahwa para tenaga kerja itu boleh memilih, boleh pindah, boleh juga dan juga memiliki hak untuk memperoleh penghasilan yang layak. Nah, penghasilan yang layak yang dimaksud itu adalah penghasilan yang sesuai dengan upah minimum atau di atasnya gitu. Nah, ketika perusahaan itu memberikan karyawannya ini atau tenaga kerja ini upah di bawah ya, maka bisa dipastikan perusahaan ini itu melanggar hak asasi manusia yang ada. Kemudian pasal yang dilanggar pada kasus ini itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28D ayat 2 yang bunyinya setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Jadi pasal ini itu sudah jelas menunjukkan bahwa setiap orang bukan hanya pekerja itu berhak untuk bekerja dan juga mendapatkan imbalan yang sesuai. Imbalan yang sesuai itu berarti adalah upah yang sesuai dengan yang mereka kerjakan gitu. Jika UMR pada suatu daerah itu adalah segitu, maka harusnya uang upah sejumlah itulah yang mereka dapatkan yang dan bisa disebut layak dan bisa dikatakan mereka memperoleh haknya. Namun ketika mereka diberikan upah oleh perusahaan di bawahnya, maka perusahaan itu melanggar hak asasi manusia seperti itu. Jadi itulah adalah 3 pasal yang telah dilanggar oleh kasus ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai upaya pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk mengatasi kasus ini. Jadi penanganan kasus ini itu seperti apa? Nah, jadi upaya yang pertama itu adalah menyidangkan kasus-kasus ini, menyidangkan kasus ini. Jadi ketika laporan yang dari karyawan tadi sudah diterima, nah pihak yang berwenang itu segera mengusut kasus ini. Jadi tidak hanya mendiamkan. Dan dari sumber yang saya baca ada juga orang-orang yang salut atas kinerja mereka-mereka yang terlibat dalam kasus dan untuk menyelesaikan kasus ini karena tidak banyak kasus-kasus serupa seperti ini yang diusut. Nah, namun kasus yang saya bahas ini itu diusut hingga pelakunya itu
mendapatkan sanksi. Jadi bisa dibilang itu merupakan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini dengan meladeni atau uh, menerima laporan yang telah diberikan gitu. Kemudian upaya yang kedua adalah telah diberikan hukuman kepada Direktur Utama PT Panca Bangun. Jadi setelah melalui proses hukum yang sangat panjang, eh, direktur utamanya itu dihukum selama 1 tahun penjara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ketika ada pasal yang mengenai penggajian di bawah UMR itu terjadi. Kemudian adalah peran apa saja yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk mencegah kasus ini terjadi lagi. Jadi di sini saya memiliki 3 peran atau 3 upaya yang dapat dilakukan agar kasus-kasus serupa ini tidak terjadi kembali. Yang mana pada poin pertama dan poin ketiga itu dapat kita dan juga masyarakat umum melakukan, dan khusus untuk poin kedua itu adalah dapat dilakukan oleh yang merasa menjadi korban dari adanya kasus seperti ini. Langsung saja masuk pada yang pertama. Peran masyarakat yang pertama itu masyarakat dapat berperan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib ketika mereka mengetahui bahwa ada kasus penggajian di bawah UMR, entah itu keluarga, teman, tetangga ataupun orang-orang terdekatnya gitu. Jadi agar tujuannya itu agar pelaku atau perusahaan yang melakukan hal tersebut itu dapat berhenti, atau agar perusahaan-perusahaan lain itu tidak melakukan hal yang serupa gitu. Dan selain itu alasannya juga sudah sewajarnya jika kita sebagai manusia mengetahui akan hal-hal tersebut di sekitar kita untuk melaporkan, karena seperti yang kita tahu bahwa itu melanggar hak yang berlaku di masyarakat, dan itu tidak seharusnya terjadi. Kemudian peran yang kedua atau yang saya sebutkan tadi, bahwa yang dapat melakukan itu adalah orang yang merasa menjadi korban dalam kasus yang seperti ini, itu adalah mengambil langkah hukum dengan penyelesaian perselisihan hak. Jadi penyelesaian perselisihan hak itu bagaimana? Jadi itu ada prosedurnya. Yang pertama adalah dengan mengadakan perundingan bipartit atau perundingan antara pekerja ataupun serikat pekerja ataupun buruh karyawan dengan pengusaha atau perusahaan. Perundingan ini dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan antara dua belah pihak. Kemudian apabila dalam waktu 30 hari perundingan itu tidak mencapai kesepakatan, salah satu atau para pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan setempat. Nah, ketika masuk pada prosedur yang kedua ini, itu korban atau orang yang merasa dirugikan itu harus mempunyai bukti-bukti bahwa ketika adanya perundingan bipartit itu gagal mencapai kesepakatan. Jadi istilahnya itu sudah melakukan perundingan bipartit namun tidak mencapai kesepakatan karena belum ada yang solusi yang pas gitu. Kemudian prosedur yang ketiga ini adalah karena sudah termasuk perselisihan hak, karena tidak ada mufakat dari kedua belah pihak, maka setelah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab mengenai ketenagakerjaan, itu dapat dilangsungkan mediasi. Nah, ketika sudah melangsungkan mediasi dapat langsung ke prosedur yang keempat, yakni apabila mediasi tidak juga menghasilkan kesepakatan, salah satu pihak atau pihak yang dirugikan itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hukum industrial atau menggugat. Jadi kembali ke seperti poin yang pertama tadi, dilakukan dengan melaporkan atau dibawa ke jalur hukum. Kemudian peran masyarakat yang ketiga itu dapat dilakukan dengan mendalami pengetahuan dan juga mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai
ketentuan pemberian upah atau gaji. Jadi mereka itu, masyarakat itu paham mengenai aturan penggajian, bagaimana sebenarnya karyawan itu bekerja, bagaimana seharusnya karyawan itu bekerja mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, mengapa menurut saya itu penting? Karena ketika masyarakat mengetahui hal-hal seperti itu, maka mereka itu tidak mudah dibodohi dengan pekerjaan yang memberikan gaji di bawah upah minimum. Ketika mereka menemui perusahaan yang seperti itu, jadi mereka bisa menolak dan tidak mendapatkan kasus-kasus yang seperti ini. Baik, itu tadi merupakan 3 poin peran masyarakat yang dapat diambil untuk mencegah kasus seperti ini. Sekiranya cukup sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.